Karena kita melihat bersama bahwa di sini itu sedang terdampak banjir yang luar biasa. Maka support yang bisa kita lakukan sebisanya lah, insya Allah akan kita upayakan. Karena upaya dari pemerintah termasuk normalisasi, termasuk nanti mencarikan sodetan-sodetan itu Mbak, itu sudah dibuat dan semoga rencana yang telah direncanakan oleh pemerintah ini berjalan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya Gus Wafa dan teman-teman. Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi dalam program Proaktif, masih sama seperti episode sebelumnya. Dalam program Proaktif kali ini, kita akan mengajak pemirsa untuk melihat langsung kegiatan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah yang terjun langsung ke masyarakat untuk bertemu dan menyerap aspirasi mereka. Dan wilayah yang akan kita kunjungi kali ini adalah daerah pemilihan Jateng 4 atau Dapil Jateng 4, tepatnya di Kabupaten Pati. Di kota yang terkenal dengan julukan Pati Bumi Minatani ini, kita akan mengikuti kegiatan Muh Ali Wafa atau biasa dikenal sebagai Gus Wafa. Di tengah kesibukannya melaksanakan tugas kedewanan, sosok legislator muda ini menyempatkan waktu untuk mengunjungi daerah pemilihannya untuk menghadiri pelantikan pengurus GMPI atau Generasi Muda Pembangunan Indonesia Kabupaten Pati. Ya, GMPI atau Generasi Muda Pembangunan Indonesia merupakan salah satu sayap pemuda Partai Persatuan Pembangunan yang memiliki rekam jejak aktif dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan, politik, dan pemantapan nilai kebangsaan. GMPI berperan sebagai wadah perjuangan pemuda dalam berkontribusi pada pembangunan bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan satu akan menjunjung tinggi martabat dan nama baik agama Islam. Dalam kesempatan tersebut, selain menghadiri pelantikan pengurus GMPI Kabupaten yang baru, anggota Komisi D DPRD Jateng ini juga memberikan pendidikan politik yang beradab dengan mengusung tema politik asyik bagi generasi muda. Di mana dalam berpolitik tidak hanya memandang kekuasaan semata, namun bagaimana berpolitik merupakan ruang pengabdian yang harus dijalankan dengan adab, etika, serta tanggung jawab moral. Pemirsa, kali ini kami menghadiri acara pelantikan GMPI dan sudah hadir di sebelah kiri saya Ketua GMPI yang baru saja dilantik tadi oleh Pak Nurul Furqon selaku Ketua GMPI Provinsi Jawa Tengah dan juga Gus Wafa yang tadi juga mewakili generasi-generasi muda ya Gus ya, dari perwakilan P3. Nah, kita ke Mas Iwan terlebih dulu. Mas Iwan, kami ucapkan selamat karena sudah terpilih sebagai Ketua GMPI Pati tahun 2025. Apa nanti langkah besar yang akan Mas Iwan bawa? Kami sebagai generasi muda pembangunan Indonesia ini ke depan akan mudah-mudahan tim kami atau GMPI PC Kabupaten Pati akan berkontribusi terhadap organisasi yang sangat besar ini. Mudah-mudahan ke depan bermanfaat untuk organisasi internal organisasi maupun masyarakat di Kabupaten Pati. Oke, kalau tadi sesuai dengan jargonnya, siap menghadapi tantangan. Sudah siapkah, Mas Iwan? Siap sekali. Sudah siap sekali. Oke, nah kita ke Gus Wafa. Gus Wafa tadi juga sudah memberikan wejangan-wejangan sedikit ya, apalagi untuk pendidikan politik generasi muda. Apa pesan-pesannya, Gus? Ya, hari ini kita harus tahulah generasi muda itu karakternya seperti apa. Dan dalam pelantikan ini kita tidak hanya sekedar melantik atau menjabat satu jabatan kedudukan, tapi harus ada actionnya. Makanya setelah pelantikan ini nanti kita langsung turun ke bawah untuk
menengok korban bencana banjir yang ada di Kecamatan baik. Juwana. Jadi nanti langsung actionnya ya. Langsung action, Mbak. Karena bakti sosial, Bakti betul. sosial. Karena tadi Pak Nurul Furqon juga sampaikan politik itu asik. Jadi ayo anak-anak muda kita berpolitik untuk bisa jadi agent of change seperti itu ya Pak Nur. Betul, Mbak Ya. Dewi. Ini tadi saya sekedar evaluasi sedikit. Slogan GMPI bukan siap, tapi sanggup mengatasi tantangan. Sanggup mengatasi Lah, tantangan. Bukan hanya siap tapi Siap sanggup. sanggup, Oke. iya. Apapun kondisi harus sanggup. Gitu, Mbak. Yang penting ini gini. GMPI merupakan wadah, kader ini merupakan batom dari P3. Yang khususnya memang kita untuk merekrut anak-anak muda. Karena P3 kondisi sekarang sulit untuk merekrut anak-anak muda. Tapi dengan aja banom-banom P3 ini salah satunya GMPI karena bisa nanti berkontribusi untuk membahasakan partai. Wujud kita salah satunya itu kumpul-kumpul dengan anak muda-muda, jagong-jagong. Kita mau turun ke bawah. Insya Allah masyarakat nanti akan tahu siapa diri kita, siapa GMPI, siapa P3. Nanti akan tertarik pada kita bergabung ke P3. Gitu, Mbak Dewi. Amin. Semoga ya. Oke, baik. Setelah ini kita langsung terjun ke masyarakat Nah, dengan itu. Gus Wafa. Ini yang Dengan ditunggu-tunggu Gus Nurul juga. sebetulnya ya. Oke. Dengan Pak Nurul Furqon ikut juga? Nah, saya kan bukan diwakili Gus Wafa. Gus Wafa. Oke, baik. Nanti kita akan langsung terjun ke masyarakat dan hari ini kita spesial 1 hari bersama dengan anggota Komisi D Provinsi Jawa Tengah, DPRD Provinsi Jawa Tengah, M. Ali Wafa, dengan dimulai dari titik yang pertama. Kita lanjut lagi setelah ini. Tetaplah bersama kami dalam Proaktif. Usai menghadiri acara pelantikan GMPI Kabupaten Pati, kegiatan kita bersama Gus Wafa berlanjut mengunjungi warga masyarakat Juwana Kabupaten Pati yang masih terendam banjir. Meski banjir yang terjadi sudah menjadi tamu tahunan bagi masyarakat Pati, namun curah hujan yang tinggi sejak beberapa bulan terakhir membuat sejumlah wilayah masih tergenang banjir hingga beberapa minggu. Titik banjir yang kita kunjungi bersama Gus Wafa adalah Desa Margomulyo, Kecamatan Juwana Pati, untuk memberikan bantuan logistik untuk meringankan beban warga. Pemirsa masih di Proaktif, hari ini saya mengikuti agenda dari Gus Wafa untuk datang ke salah satu titik banjir. Ini tepatnya ada di Kecamatan Pati, Desa Margomulyo. Gus Wafa, Ya. hari ini akan menyapa warga, tapi salah satunya kita ke Desa Margomulyo dulu. Dan di belakang kita ini ada beberapa bantuan lah ya yang akan nantinya diserahkan kepada warga. Apakah ini juga baru pertama kali Bapak hadir ke sini atau sebelumnya sudah datang juga menyapa Sebelumnya warga? sudah pernah, Mbak. Sebelumnya sudah pernah, dan kebetulan di sini kita juga punya banyak teman ya, banyak kawan, sehingga hari ini yang harusnya kita acara di Dapil, kita luangkan waktu lah sejenak untuk menengok mereka. Oke. Karena kita melihat bersama bahwa di sini itu sedang terdampak banjir yang luar biasa. Hari ini mungkin hari ke-14 dalam hitungan hari di sini itu sudah terendam banjir. Maka bayangkan kita itu yang kadang-kadang hanya sekedar kehujanan sedikit tidak sampai basah itu masuk angin, kita bayangkan kalau orang-orang di sini itu bagaimana peran mereka ya. Maka support yang bisa kita lakukan sebisanya lah, insya Allah akan kita upayakan ini ya. Bersama-sama nanti kita akan membangun kembali Desa Margomulyo. Baik. Yang paling utama hari ini adalah support secara mental bagi warga yang terdampak. Baik, dan ini apa yang dibutuhkan terlebih dahulu ya, karena Ya, sudah 14 hari. ya. Baik, nah Pak Kades, ini Gus Wafa datang kembali, kalau sebelumnya datang ke sini dengan kondisi yang berbeda, hari ini juga dengan kondisi yang berbeda juga karena banyak warga yang kebanjiran dengan membawa beberapa bantuan juga.
Mungkin boleh dijelaskan saat ini kondisi tepatnya di Desa Margomulyo seperti apa di 14 hari ini? Ya, banjir di Desa Margomulyo ini memang musiman, Pak. Dalam arti setiap tahunnya, hampir setiap tahun terendam banjir. Dan mulai dari Jumat 2 minggu yang lalu di Desa Margomulyo ini tergenang banjir. Kemarin juga sempat tanggul jebol 2 kali. Dan yang terdampak banjir di Desa Margomulyo ini ada kurang lebih di 190 rumah, 255 kakak dan 455 jiwa. Jadi dari pemerintahan Desa Margomulyo, terima kasih banyak atas support dan bantuannya dari Gus Wafa. Mudah-mudahan bantuan yang sudah diberikan di hari ini bisa bermanfaat, bisa mengurangi segala sesuatu dari masyarakat Desa Margomulyo ini. Amin. Amin. Tapi yang paling dibutuhkan apa sih sebetulnya Pak Kades? Untuk pasca banjir, yang kita butuhkan yang utama yaitu normalisasi sungai, Pak, Mbak. Karena pentingnya normalisasi sungai ini, kemarin sempat jebol, tanggulnya juga sudah rentan, dan juga jalan-jalan yang tergenang air itu rusak parah. Dan sebenarnya Mbak, kalau boleh jujur, tahun kemarin itu sudah ada normalisasi kita usulkan di BPWS, tapi di sepanjang jalan Pantura itu kan kemarin ya Pak ya, sudah ada. Cuman karena banjir hari ini luar biasa, curah hujan yang sangat luar biasa, sehingga memang di banyak tempat di Pati itu tergenang banjir. Saya sudah pernah reses di sini Mbak, dan usulan warga memang selalu saja tentang normalisasi. Iya, normalisasi. Tapi keadaan berbeda hari ini. Iya, keadaan berbeda hari ini yang sebetulnya sudah dinormalisasi, cuman cuaca, curah hujan cukup tinggi ya. Cukup tinggi. Dan bukan hanya 1-2 titik yang perlu dinormalisasi, banyak titik sebenarnya Pak ini. Dan ini menjadi PR bersama. Sehingga nanti harapannya ada kolaborasi antara pemerintah desa yang menginformasikan titik-titik mana saja untuk dinormalisasi itu kita sampaikan kepada yang berwenang. Iya, dan mungkin ini himbauan juga untuk warga ya Pak, karena tadi kita lihat di sepanjang jalan banyak juga sampah-sampah. Banyak sekali sampah-sampah ya yang ikut terbawa arus air kemarin. Ya salah satu mengakibatkan tanggul jebol itu memang sampah luar biasa. Ya, sudah lama banget, memang ada 8 tahun atau berapa puluh tahun memang sampah hari ini kemarin itu memang luar biasa. Bersama relawan pengurus GMPI Kabupaten Pati, Gus Wafa menerjang tingginya banjir yang telah mengenang lebih dari 1 minggu lamanya. Ketinggian air hingga lebih dari 50 cm masih merendam ratusan rumah hingga mengganggu aktivitas warga. Bantuan logistik dan pembagian ratusan nasi bungkus yang dibagikan Gus Wafa dan tim relawan memberikan sedikit senyuman bagi warga di tengah cobaan yang mereka hadapi, yakni banjir yang tak kunjung surut. Bagi anggota Komisi D DPRD Jateng ini, banjir yang menerjang Kabupaten Pati harus segera ditangani dan sepantasnya menjadi perhatian serius karena perlu penanganan komprehensif yang melibatkan lintas sektoral. Salah satunya adalah bagaimana melakukan normalisasi sejumlah sungai dan perbaikan tanggul yang jebol akibat terjangan banjir. Pemirsa, saat ini saya bersama dengan Gus Wafa, ini memantau salah satu titik ya di Desa Margomulyo. Ini cukup dalam ya Gus ya? Sangat dalam, lumayan. Ini lumayan. Selutut ya? Selutut ya, hampir selutut bersama dengan Pak Kades juga dan bersama dengan Pak Yahya. Pak Yahya. Wes gosek. Pak Yahya. Pak Yahya Ini sudah hari ke-14. Iya. Kondisinya sudah membaik atau sama seperti kemarin-kemarin? Seperti tetap belum surut. Belum surut. Ya, sedikit loh. Surutnya hanya sedikit ya. Oh. Kira-kira 5 cm atau 7 cm. Sekitar 5 sampai 7 cm. Terus bagaimana aktivitas warga, Ya, Pak? semua tanaman hancur, Mbak. Wis mindoni lewat. Aktivitas warga lumpuh total. Kalau enggak aku, Mbak. Kalau enggak ada hasilnya. Kok berarti ya penak wae foto tebu. Oke. Baik. Jadi ini warga kondisinya berarti lumpuh, aktivitasnya lumpuh total ya. Ini apakah sudah ada upaya-upaya
belum membantu ada baru ini. warga? Baru ini. Ya, terus gimana ya? sama memang lah ya, yang di ditangani mana-mana sama ya, pemerintah kita ya pasti- belum ada. Ya memang biasa-biasa aja. Baik, ini kalau mendengar ceritanya miris Gus Wafa. Iya, iya. Selama 14 hari mereka jadi korban banjir, tapi untuk makan ini mereka merasa sulit Iya. sekali. Dan Para kita kehadiran telo-telo lah, kami paling penting ngono, Mbak. bersama kepala Sehari desa ini. semoga bisa menjadi support ya Iya. bagi warga Margomulyo khususnya untuk tetap semangat. Alhamdulillah. Apapun yang dihadapi kita harus tetap siap, Selalu. kita harus tanggap. Harus siap, harus tanggap ya. Kita selalu menerima apa adanya lah piye. Wong desa ya Mbak mungkin piye lah. Oke, baik Pak Orang Kades. mangkat demikian. Ini melihat kondisi warga ternyata semakin dalam ini Pak ya yang kita Lah, lihat terus- di daerah sini. Ini bagaimana upaya-upaya juga yang sudah dilakukan? Apakah tidak ada penyedotan dari pompa atau seperti apa? Kalau upaya darurat ya kita belum bisa apa-apa Pak. Karena memang kondisi hampir menyeluruh tergenang air, untuk penyedotan juga kita belum bisa. Yang kami harapkan, benar-benar harapkan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, kita meminta untuk normalisasi sungai, yaitu sungai Kali Gunggedi, dan terutama udah puluhan tahun tidak pernah dinormalisasi itu sungai Simon. Nah, Jadi mohon ya. pemerintah untuk diperhatikan dan segera untuk direalisasikan pengerukan sungai atau normalisasi sungai. Oke. Dan juga jalan-jalan kabupaten yang sudah rusak parah kemarin sempat jebol dan jalannya rusak parah, tolong diperbaiki. Perbaiki lagi. Oke, Gus Wafa ini yang punya akses juga Ya. untuk kerjasama dengan pemerintah terkait BBWS salah satunya BBWS ya. ya salah satunya ya. Ya, ini nanti akan kita sampaikan, kita tindak lanjuti bahwa ini bukan sekedar bencana biasa ya, kita Iya. terendam 14 hari itu sangat luar biasa. Betul. Harapannya setelah ini tidak ada lagi banjir. Gitu ya. Iya. Semua yang terkait akan kita libatkan untuk bersama-sama sehingga Usai mengunjungi Desa Margomulyo, perjalanan kita bersama Gus Wafa berlanjut ke Desa Jepuro, masih di Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Di desa ini, banjir juga masih merendam ratusan rumah warga dengan ketinggian lebih dari 1 meter. Untuk menuju ke rumah-rumah warga, tim relawan dan Gus Wafa harus menggunakan perahu karena masih tingginya genangan banjir. Tak berbeda jauh dari Desa Margomulyo, di desa ini banjir selalu terjadi setiap tahun. Warga mengaku banjir kali ini merupakan yang terbesar dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk beraktivitas, warga terpaksa harus menggunakan perahu kecil karena ketinggian banjir di beberapa titik masih mencapai lebih dari 1 meter. Pemirsa, saat ini saya bersama dengan Gus Wafa mengunjungi Desa Jepuro ya. Ini yang ada di Kecamatan Juwana. Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Ini kalau dilihat banjirnya lebih dalam daripada titik pertama tadi ya Gus Ya, ya. iya. Sampai tadi kita naik perahu pemirsa untuk memudahkan perjalanan, dan kita sudah bersama juga dengan Pak Haryanto. Pak Haryanto ini adalah salah satu warga Desa Jepuro yang berada di pengungsian. Ini adalah sekolah sebetulnya Pak ya. Sekolahan PAUD. Sekolah PAUD yang digunakan warga untuk mengungsi. Bapak sudah berapa hari di pengungsian ini? Hampir 2 minggu. 2 minggu. Iya. Rumah Bapak di sebelah mana? Itu jalan itu, jalan Pantura jalan itu. di sana yang Ya, lumayan tinggi ya? Iya, lumayan tinggi itu loh. Awal banjir tingginya seberapa Pak? Awal banjir. Maksudnya dari awal. Dari awal, ya. Ya kalau segini berapa Beda ya? ya? Ya berarti hampir 150-an lah 50 senti. masuk dalam. Masuk Kalau ke yang dalam. di jalanan berarti hampir 180, 190. Dalam sekali ya? Ya yang jalan Oke, dan alternatif itu. dan setelah itu Bapak langsung memutuskan untuk mengungsi Iya, di sini. mengungsi. Karena airnya itu kayak itu loh, Mbak. Kumban apa? Tela itu loh. tahu.
Airnya bau dan kotor ya. Kotor. Baik, Gus Wafa, kalau melihat ini masih banyak ternyata yang mengungsi meninggalkan rumah Iya, mereka. Ini bagaimana? Ya, Gus? ya harapannya nanti ke depan ya nggak seperti ini lagi Pak ya. Iya, Karena insya Allah. upaya dari pemerintah termasuk normalisasi, termasuk nanti mencarikan sodetan-sodetan itu Pak, itu sudah dibuat dan semoga rencana yang telah direncanakan oleh pemerintah ini berjalan lancar. Sehingga air tidak hanya mengalir ke sini, seluruh air kan dari arah selatan alirannya ke sini semua Mbak, termasuk yang dari Sungai Wulan itu. Harapannya itu nanti ada pembaginya juga agar air itu bisa dibagi rata dan segera keluar dari daratan sehingga tidak menggenangi rumah warga. Iya, dan ini kan katanya juga tahunan ya Pak ya, berarti Iya, ya. Walaupun iya. tahun ini yang paling Parah. Parah. Itu Paling tinggi dan paling maaf lama. ya, rumah itu masuk kemarin itu. Yang padahal segitu tinggi. tingginya itu. Oke. Coba bayangin sekarang situ. Nah, berarti berapa senti sudah turun. Itu masih masuk rumah saya. Padahal sudah tinggi loh rumah saya. Itu paling tinggi itu. Itu masih kena Pak Iwan itu. Oke, baik. Oke, Pak Iwan ini juga sering bertemu dengan warga di sini dan kali ini menerima keluhan yang betul-betul warga rasakan Pak Iwan. Ini bagaimana respon dari Bapak? Kalau saya sih tetap untuk warga yang terdampak banjir, semoga banjir ini cepat surut. Warga tetap semangat, jaga kesehatan karena memang apapun kondisinya memang kita harus tetap jaga kesehatan. Betul. Karena memang nanti ketika kondisi banjir, sakit itu kan malah lebih parah lagi. Makanya dari kami teman-teman GMPI kami berupaya sebisa kami, artinya dengan bersama Gus Wafa hari ini, sore ini, mudah-mudahan kami bisa memberikan sedikit kontribusi untuk warga sekitar sini, Desa Jepuro ya. Desa Jepuro ya, baik. Semoga ini ada kontribusi yang nyata yang dirasakan oleh warga Desa Jepuro ya. Bapak harapannya apa Pak? Ya, semoga enggak terjadi lagi seperti ini. Ya, amin, amin. Semoga ya Pak. Jadi walaupun ada banjir Mbak, tapi enggak terlalu fatal. Ini termasuk fatal ini. Karena sudah 2 minggu ya. Ya udah 2 minggu, minimal sebulan ini. Nanti kalau ini rumah saya termasuk cepetan. Nanti yang sono-sono lebih dalam masih lama, makin lama pulangnya Kita Pak. doakan tapi semoga lekas. Gus tadi ke sono-sono coba kalau nggak masih segini. Oke. Saya kan pinggir. Iya, Pak Haryanto, tapi tidak ada keluhan kesehatan Pak? Ya, Sehat-sehat? alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat. Semangat terus ya Bapak ya. Iya. Ada kesehatan juga, oke? Nggih, Ada wonten kesehatan dokter juga. ada tapi semangat. Oke, baik. Terima kasih Pak Haryanto. Semoga Iya, cepat iya. surut dan bisa kembali lagi ke rumah Amin. Bapak ya. Iya. Baik. Untuk memberikan bantuan logistik bagi masyarakat Desa Jepuro, tim dan relawan pun harus menerjang tingginya banjir. Satu-satunya jalan agar bisa sampai ke tempat pengungsian warga adalah dengan menggunakan perahu-perahu kecil. Ya, terima kasih atas bantuannya teman-teman dari Gus Wafa beserta rombongannya dari Gus Wafa yang sudah meluangkan waktunya untuk meninjau banjir di Desa Jepuro, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Sampai saat ini keadaan air di Desa Jepuro, Kecamatan Juwana, ketinggian air kurang lebih sekitar 50 cm di jalan, sedangkan di gang masuk gang kurang lebih sekitar 80 sampai 1 meter. Terus untuk bantuan yang sudah didistribusikan dari teman-teman Gus Wafa dan rekan-rekan untuk masyarakat Desa Jepuro semoga dapat bermanfaat. Kita distribusikan untuk membantu masyarakat Desa Jepuro yang terdampak banjir sehingga mengurangi beban mereka karena tidak bisa bekerja selama kurang lebih hampir 12 hari kita banjir di sini. Untuk perekonomian juga 90% lumpuh total. Aktivitas cuma nyuwun sewu hanya bisa menunggu bantuan kadang dari KKUB, dari teman-teman, dari yang lain-lain juga kadang sering membantu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya Gus Wafa dan teman-teman. Semoga rezekinya selalu diberikan yang berlimpah agar dapat membantu teman-teman yang kena musibah banjir di kota-kota lain.